Ya, halo sahabat sukses. Kepemimpinan selalu menjadi isu yang sangat menarik ya, baik itu di lingkungan perusahaan maupun di lingkungan pemerintahan. Karena memang kepemimpinan itu memegang peran yang sangat penting ya. Mau kemana, visinya seperti apa, actionnya seperti apa, eksekusinya seperti apa, dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan kepemimpinan yang baik. Nah, kepemimpinan yang baik salah satunya adalah kepemimpinan yang powerful. Apa itu power? Power adalah ability to take action. Jadi kalau seorang pemimpin tidak take action, tidak bisa melakukan sesuatu, itu pemimpin yang powerless ya, powerless. Jadi kita yang ingin menjadi pemimpin sebaiknya punya power. Nah, kali ini teman-teman kita bahas apa itu sumber-sumber power. Kalau kita punya sumber powernya, kita semakin powerful. Kalau kita tidak tahu sumber powernya, bisa jadi powerless. Anda memimpin dengan sangat sulit, menggerakkan orang sulit, komunikasinya berantakan, ya carut marut gak karuan gitu. Itu karena kepemimpinan yang kurang power. Nah, jadi teman-teman, baik Anda di perusahaan ingin menjadi supervisor, manager, direktur, butuh sebuah power ini agar Anda bisa melakukan ide-ide Anda, visi Anda ya. Apa itu power? Ability to take action. Nah, pemimpin yang powerful adalah pemimpin yang bisa melakukan sesuatu, do something. Nah, kenapa orang menjadi macet? Karena tidak punya power. Nah, ini sumber-sumber yang kita bahas. Yang pertama teman-teman, sumber power itu positional power. Nah, ini ketika Anda sudah diangkat sebagai supervisor, diangkat sebagai manajer, diangkat sebagai direktur, diangkat sebagai dipilih sebagai bupati, dipilih sebagai gubernur, Anda punya namanya positional power. Anda bisa melakukan apapun dengan aku bosmu loh, aku atasanmu ya, positional power. Jadi banyak orang kejar nih pertama kali ini positional nih, asal udah dapat posisinya aja dia sudah punya power yang luar biasa. Namun belum tentu bisa mengeksekusi ide-ide visi-visinya. Karena apa? Yang dimiliki hanya positional power. Wah, aku supervisormu, aku manajermu, aku bosmu. Nah, itu bisa jadi orang di depan kita mangguk-mangguk, di belakang, di kantin akan mengucapkan hal yang lain. Jadi apakah cukup dengan positional power? Tentu tidak ya. Jadi ada power lain yang harus kita explore. Satu, positional power. Dua, personal power. Ya, personal power. Diri kita sendiri nih ya. Inti dari personal power itu satu adalah value, belief, skill. Nah, jadi value, belief, skill. Kalau Anda punya value yang kuat, power makin powerful ya. Punya keyakinan yang kuat, makin powerful. Apalagi punya skill yang luar biasa ya. Dalam dunia pencak silat, persilatan tentunya kalau skillnya makin tinggi, ya dia leader gitu ya. Kalau Anda lihat film-film teroris gitu, endingnya selalu si leader fight dengan jagoannya. Memang powerful karena dia punya skill bela diri yang luar biasa ya. Jadi value, belief, skill. Teman-teman, kalau Anda seorang misalnya manajer IT, ya harus punya skill IT. Anda seorang accounting manager pasti harus canggih tentang dunia accounting kan. Anda production manager, ya Anda tahu tuh productionnya. Anda R&D manager, Anda tahu skill mengenai R&D itu sendiri. Lihat, ketika Anda punya skill yang kuat, bagus, ya powernya naik ya. Punya belief, skill, ada value. Ingat value ya. Jadi value hidup Anda yang baik ya, jujur, disiplin, setia kawan, itu juga memberikan power kepada kepemimpinan Anda. Jadi apa? Sudah ada dua ya. Positional power, personal power. Yang ketiga, relational power. Jadi teman-teman, seorang pemimpin memang harus membangun hubungan yang baik dengan subordinate-nya, dengan timnya. Jadi hubungan itu sekarang menjadi luar biasa ya. Anda pandai membangun hubungan, membangun kedekatan, membangun ikatan emosi, engagement. Anda pandai membangun perasaan itu sudah mulai nyambung, tidak hanya secara struktural, maka power Anda semakin bagus ya. Sudah banyak contoh tuh, ada orang waktu itu ada demo gitu ya, manajer, direktur gak bisa berhentiin. Ternyata bisa berhentiin ada seorang staff
inventory yang biasa jadi imam sholat Jumat, khotib sholat Jumat di kantornya. Ya itu ada hubungan baik gitu. Karena udah ada hubungan baik, sudah ya, kita tahan dulu, sudah ada rapat dengan dewan direksi, jangan berlarut-larut, lebih baik kita kembali ke ruang kerja, jangan merusak periuk nasi kita sendiri. Ya mungkin teman-teman pintar nyari kerja gampang, tapi lihatlah 3.000 karyawan yang lain, bisa jadi loh kalau kena PHK mereka bisa jadi pengangguran seumur hidup. Nah menyentuh, ada hubungan baik, orang mau dengar, dia jadi power ya. Di lingkungan Anda mungkin juga bisa lihat ya, mungkin ada orang-orang yang sangat sederhana tapi hubungannya baik, kemudian dia bisa punya power yang luar biasa. Ada lagi teman-teman, yaitu selain relasional, fisik. Fisik juga perlu. Jadi leader yang fisiknya prima juga punya power. Ya untuk bidang-bidang tertentu apalagi ya. Dan saya melihat seorang jenderal pun begitu sudah di atas kursi roda sudah lain lagi ya. Kalau fisiknya sudah nggak prima, keengganannya sudah nggak prima. Apalagi di dunia gangster gitu ya, preman gitu ya. Kita pernah lihat orang jagoan, begitu udah kena diabetes, jalan ada goyah, anak buahnya udah beda lagi gitu. Jadi fisik juga, jadi fisik perlu prima untuk sebagai sumber power ya, karena fisik prima, pikiran prima, belajar itu rentetannya kemana-mana ya, sampai ke value belief skill juga bisa ya. Nah yang kelima, power yang tidak kalah penting itu spiritual power ya. Di dunia pesantren, di dunia lingkungan-lingkungan yang sifatnya spiritual itu sangat powerful, bahkan sangat dominan ya. Bisa jadi misalnya seperti Ustadz Arifin Ilham, A'agim, spiritual powernya yang dominan, mempengaruhi, menggerakkan timnya. Ya, jadi teman-teman, kalau Anda sebagai pemimpin atau ingin menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang powerful. Sekarang Anda sudah mengetahui 5 sumbernya, yaitu sumber power kita. Satu adalah position, jadi kalau Anda berprestasi dapat posisi gitu. Kalau Anda pejabat, ada pemilu, ada pilkada, Anda terpilih, Anda dapat posisi powerful. Nah, Anda tambahin lagi dengan personal power yang baik, value, belief, skill. Kemudian masuklah relation, bangun hubungan baik. Kalau Anda pejabat yang baik, benar, tulus dengan masyarakat, Anda membantu dengan masyarakat, jiwa raga Anda memang untuk masyarakat seperti yang Anda kampanyekan kan, gitu ya. Kemudian secara fisik juga, hubungan juga, kemudian secara spiritual. Hati-hati teman-teman, spiritual ini ajaib ya. Kadang-kadang hubungannya kadang-kadang tidak jelas gitu. Jadi misalnya Anda memang seorang yang taat, takwa, setiap orang yang takwa akan kasih jalan keluar ya. Jadi tiba-tiba ada aja jalan keluar, ada aja pendukung, ada aja support dari hal-hal yang tak terduga. Oke teman-teman, mudah-mudahan Anda menjadi pemimpin yang powerful.